Ya, sejumlah pentolan Partai Solidaritas Indonesia memutuskan mengundurkan diri dari partai sepanjang tahun ini. Jadi memang sepertinya memang ada semacam persoalan ya di internal Partai Solidaritas Indonesia ini ya, sehingga membuat beberapa kader atau pentolannya mengundurkan diri. Bahkan ada yang mendukung Anies Baswedan itu. Beberapa kader memilih keluar karena sudah tidak sejalan dengan langkah partai politik. Teranyar politikus PSI Rian Ernest yang memutuskan mundur dari partai yang kini dipimpin Giring Ganesa itu. Setidaknya ada 6 kader PSI yang keluar dari partai ini. Memang kalau kita lihat sebenarnya PSI ini kalau kita lihat awalnya memang cukup menarik bagi kalangan anak muda ya, karena gagasan-gagasan dan semacam visi misinya gitu, terutama dari kalangan milenial ya, sangat tertarik dengan gagasan partai ini, di mana anak muda itu lebih condong pada politik yang rasional, dan kemudian ada kebebasan di dalam partai itu ya, di mana pola pikir anak muda tentu saja lebih condong pada kebebasan untuk memilih gitu. Jadi kini perlahan-lahan partai ini kehilangan pendukung ya, artinya dengan keluarnya beberapa pentolannya tentu saja akan membuat pengikut-pengikut dari pentolannya ini pun akan ikut keluar itu. Jadi sepertinya pentolan-pentolan yang keluar ini memang mereka mungkin saja merasa tidak sevisi lagi atau tidak sejalan dengan keinginan mereka sebagai anak muda. Dulu kita lihat juga ada yang keluar salah satu tokoh pentolannya ya, Samara Amani, kemudian yang barusan ini Rian Ernest gitu. Jadi memang sungguh kasihan ya, artinya dulu banyak orang berharap PSI ini menjadi kanal anak muda yang bebas dan demokratis, namun kini sepertinya harapan kanal atau wadah itu sirna itu. Jadi udah sampai 6 pentolan keluar itu, berarti memang ini mungkin ada persoalan yang mendasar atau prinsipil yang membuat anak-anak muda dari PSI ini mengundurkan diri itu. Bahkan ada yang mendukung Anies Baswedan. Ya, kita lihat memang selama ini PSI seperti hanya menjadi partai proksi saja ya, yaitu partai yang oposisi total kepada Anies. Jadi hanya kepada Anies Baswedan, tidak kepada pemimpin-pemimpin gubernur lainnya atau pemimpin Indonesia lainnya itu. Artinya ini juga mungkin menjadi tanda tanya kenapa hanya Anies yang dikritik terus itu. Padahal kepemimpinan nasional itu bukan hanya Anies saja, dan dalam setiap pemerintahan daerah pasti ada kekurangannya itu. Tapi PSI terlihat tidak melakukan kritik selain hanya kepada Anies Baswedan, dan ini menjadi sorotan masyarakat Indonesia ya.
Tentu saja karena ini dianggap sudah tidak adil atau tidak objektif lagi, tidak rasional lagi sebagai partai politik itu. Jadi hanya semacam menjadi kanal atau wadah kelompok anti Anies saja gitu. Mungkin ini yang membuat banyak kadernya harus mengundurkan diri dan memilih jalan baru untuk cita-cita mereka gitu. Rian Ernest mengundurkan diri dari PSI. Ia meyakini keputusannya sudah benar untuk langkah politiknya ke depan. Jadi ini adalah beberapa pentolan PSI yang keluar ya, salah satunya Rian Ernest itu. Melalui video ini saya menyatakan pengunduran diri saya dari PSI. Meski berat, saya meyakini inilah keputusan yang benar demi langkah politik saya ke depannya, ujar Rian dalam sebuah video yang diunggah dalam akun Facebooknya Kamis 15 Desember 2022. Rian mengucapkan terima kasih kepada para elit dan seluruh jajaran PSI di tingkat pusat dan daerah. Ia berharap para politikus PSI masih bisa mendukung dan memberikan masukan terkait jalan politiknya. Meski mundur dari PSI, perjuangan saya tak berhenti, kata Rian. Berikut adalah salah satu pentolannya juga yang telah lama mundur, yaitu Samara Amani. Samara Amani mengundurkan diri sebagai kader dan pengurus PSI. Pengumuman tersebut disampaikan melalui channel YouTube pribadinya pada Senin 18 bulan 4 2022. Selama 5 tahun sebagai ketua DPP, per hari ini 18 April 2022, saya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pengurus dan kader PSI, ujar Samara. Samara mengatakan keputusannya untuk mundur dari PSI berdasarkan pertimbangan pribadi. Saya tetap percaya sebagaimana saat dulu saya bergabung PSI. Politik dan partai adalah salah satu jalan paling masuk akal membawa perubahan dalam skala besar, katanya. Samara mulai dikenal publik sejak terjun ke dunia politik bersama PSI pada pemilu 2019. Samara kala itu menjabat sebagai ketua DPP PSI. Samara semakin vokal di kancah politik Indonesia berkat perannya sebagai salah satu juru bicara pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Jadi banyak pentolan atau tokoh-tokoh PSI mundur ya. Jadi terlihat memang partai ini akan karam atau kandas ya. Itu. Kemudian Mikhail Victor Sianipar, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta. Mikhail Victor Sianipar juga mengundurkan diri. Menurut Mikhail, perjuangan politiknya sudah tak dapat dilanjutkan di PSI. Saya bergabung di PSI sejak tahun 2015 dan pernah juga menjadi pengurus dari tingkat kota hingga DPP. Banyak hal yang sudah saya lakukan bersama rekan-rekan di PSI. Namun dengan berat hati, sudah saatnya saya mengundurkan diri dari partai yang saya cintai ini, kata Mikhail dalam keterangan tertulis. Mikhail adalah salah satu ketua PSI di Provinsi Jakarta sejak 2017 sebelumnya. Jadi memang ya inilah kalau ada sekelompok oligarki juga yang ternyata menguasai partai politik ya, sehingga kadang kadernya tidak bebas dalam mengambil jalan pikirannya. Jadi wajar banyak anggota atau kader partai memilih mengundurkan diri dan memilih jalan politik sendiri.
Jadi memang ya inilah resiko memang kalau partai hanya berpihak pada salah satu kelompok dan tidak mau objektif gitu. Artinya mungkin kader-kader PSI yang mundur ini juga sudah memiliki survei bahwa bisa saja PSI memang tidak akan lolos lagi di parlemen threshold pada pemilu 2024 karena memang langkah yang diambil selama ini oleh PSI dengan mengkritik keras, menghantam Anies habis-habisan, itu mungkin saja telah menjadi bumerang bagi partai ini, sehingga wajar mungkin saja beberapa pentolannya keluar menganggap masa depan dari partai ini suram dan sulit lolos di parlemen threshold gitu. Jadi memang inilah konsekuensinya ya, semacam jalan politik itu memang harus lebih demokratis, atau partai politik itu harus demokratis dan jangan menekan anggotanya atau kader-kadernya demi kepentingan sekelompok elit di dalam partai atau di dalam kekuasaan. Ini resikonya ya seperti ini gitu. Nah, ada juga salah satu pentolannya yang bernama Azmi Abu Bakar, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Banten. Azmi Abu Bakar memutuskan mengundurkan diri dari partai yang dipimpin Giring Ganesa itu. Jadi banyak ya, ini ketua-ketua ya, dan posisinya sangat strategis atau elit partai lah itu. Jadi elit-elit partai tentu saja punya banyak massa ya. Jadi ketika dia keluar, massanya atau fansnya atau pendukungnya biasanya ikut keluar gitu. Ini ada lagi salah satu pentolannya, tokohnya namanya Suni Tanuwijaya. Suni Tanuwijaya juga mundur dari jabatan sekretaris Dewan Pembina PSI. Ketua DPP PSI Isyana Bagus Oka menjelaskan, Suni keluar dari PSI sejak tahun lalu. Suni Tanuwijaya telah mundur dari jabatan sebagai sekretaris Dewan Pembina PSI sejak setahun lalu karena berbeda jalan politik. Jadi kalau tidak salah Suni Tanuwijaya ini dulu jadi wamen ya, pernah jadi wamen, dan Suni Tanuwijaya kini mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden itu. Di satu persatu memang mereka hengkang dari PSI. Nah, ada lagi yang satu ini, tokohnya namanya Surya Chandra. Surya Chandra mengaku telah meninggalkan PSI. Surya mengatakan bahwa bakal mendukung dan membantu ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon presiden. Sudah meninggalin partai. Yang jelas saya belum ke partai manapun sekarang. Saya mau bantuin Pak Anies sampai tuntas, ujar Surya dalam diskusi Total Politik bertajuk 5 tahun Anies sudah sampai mana. Jadi yang ini Menteri Wamen ya, Wakil Menteri Surya Chandra. Mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN itu mengaku sudah mendapat beberapa tawaran dari sejumlah partai untuk bergabung. Namun ia tidak menutup kemungkinan akan bergabung dengan partai yang mendukung Anies Baswedan. Wah, ini keren juga ini. Jadi memang anak-anak muda itu tentu saja masih punya akal sehat ya, dan cenderung rasional dan kritis gitu. Jadi mereka kader PSI yang keluar ini dan mendukung Anies ini
tentu saja mereka melihat Anies orang baik gitu dan perlu didukung. Kinerja Anies cukup baik menurut mereka itu. Namun sayangnya partainya menjadi oposisi Anies dan menghajar Anies habis-habisan tanpa sebuah rasionalisasi dan objektivisme. Jadi kalau mengkritik orang memang harus objektif, tapi memang terlihat PSI tidak lagi pada rel-rel objektivitas itu, dan sehingga dianggap masuk dalam proksi kelompok anti Anies. Ini sungguh miris ya, partai politik hanya menjadi semacam buzzer atau kelompok proxy haters ya. Jadi sungguh kasihan, padahal PSI didirikan dengan waktu yang sudah lumayan lah, dan tentu saja dengan sumber daya dan energi yang cukup besar ya. Nah, ini kan kalau ditinggal kadar-kadar elitnya kan sungguh sayang, otomatis pengikut dari fans-fans pentolan ini juga akan keluar ya. Ya, inilah realitas politik kita di Indonesia. Itu banyak yang saat ini memang sudah tidak rasional ya, termasuk partai politik gitu, sehingga ini sangat menyedihkan gitu. Jadi kita sedih juga melihat partai politik yang ditinggal satu persatu oleh pentolan-pentolannya gitu. Ya, oke lah begitu teman-teman. Ini adalah bahan renungan kita bersama agar kita selalu mengedepankan akal sehat, pikiran, dan jujur dalam serta adil dalam pikiran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu salam damai Indonesiaku.